Baiklah, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul kembali untuk menimba ilmu pada kuliah subuh Sabtu subuh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu eh, pada hari ini kita akan tema yang akan diangkat adalah tentang fraktur tibia. Dengan pemateri Dr. Asumareda, spesialis ortopedi. Kepada Dr. Asumareda dipersilakan, Dok. Ya, terima kasih. Ups. Hmm, Terima kasih adik-adik semua sudah berkenan hadir pada pagi hari ini ya. Ya, cara rutin kita untuk berilmu setiap Sabtu pagi. Baiklah, saya akan mencoba memaparkan tentang tibial shaft fracture. Mungkin yang dipaparkan pada pagi ini tidak begitu kompleks semua ya, karena kalau kita mau bahas tentang tibial shaft fracture, rasanya untuk jam yang singkat pagi ini tidak akan tercover semua. Jadi saya akan membahas tentang hmm, sedikit tentang tata laksana mengenai tibial shaft fracture. Nah, kalau saat ini tata laksana tibial shaft fracture sebenarnya kan banyak. Cuma saya coba angkat yang seberapa pentingnya saja. Oke, tibial shaft fracture. Salah satu yang paling sering patah tulang yang terjadi di seluruh tubuh kita itu kalau di datanya ini hampir ini data setiap tahun itu banyak datanya ini nggak di Indonesia 452.000 fraktur per tahun kali sini di datanya. Di mana kalau kita lihat uh, hampir 3/4 itu adalah closed fracture dan uh, hampir 50%-nya itu soft tissue damage-nya yang hebat. Yang paling sering terjadi yang maksudnya yang 50% dari soft tissue damage ini yaitu open frakturnya lebih hampir setengahnya. Oke, pada untuk asesmen Tibasa fracture ini kita harus mengetahui dulu apa sih yang akan kita pasti harus kita ketahui tentang injurinya. Yang kedua, apakah fraktur pada tibia ini bisa dilakukan non operatif atau operasi, dan pemilihan implan itu memiliki keunggulan dan kekurangan. Yang kedua, keterlibatan soft tissue karena kalau kita ketahui kan tibia ini adalah tulang yang paling prominent di tubuh kita, yaitu skinnya tidak terlalu tebal, jadi rentan terjadi soft tissue injury, dan juga penyembuhannya kurang bagus karena rentan kondisi jelek. Ini suara saya kedengaran jelas ya? Terdengar jelas, Dok. Oke, untuk asesmen dari history dan uh, penyebab dari injury yang terjadi, apakah dia ada high energy injury atau low energy injury, habis itu associate injury seperti adanya keterlibatan daerah lain, misalnya pelvic fracture atau head injury atau abdominal problem, kayak trauma-trauma pada daerah lain yang mengikuti kejadian dari fraktur pada tibia itu sendiri. Yang terakhir, bukan terakhirnya, ini sebenarnya ATLS ini yang paling utama. ATLS dulu, baru semuanya kita nilai. Kemudian kita lihat soft tissue-nya, bagus atau enggak, open fracture atau close fracture. Yang ketiga, ada yang tanda-tanda kompartemen sindrom. Berikutnya, eh, pemeriksaan vaskular dan saraf. Dari body assessment juga kita lihat bagaimana tipikal frakturnya, frakturnya simple, oblik, transfer, atau dia komunitif. Dari history pada pasiennya bisa kita lihat adanya, misalnya pasien datang dengan ada nyeri, tidak bisa jalan, dan ada deformitas. Ini seperti biasa itu, adanya lokal swelling dan edem. Dari situ kita lihat eh, di setiap kompartemennya ada nggak terjadi sesuatu, atau kita lihat apakah ada kemungkinan terjadi kompartemen sindrom atau enggak.
Nah, vaskular dan uh, sarafnya juga hal yang paling penting juga kita periksa sebelumnya. Nih, soft tissue damage-nya apakah high energy atau low energy trauma. Habis itu, uh, jika kita sudah mendapatkan kasus, misalnya kita sudah mengaksesnya sebagai tibial soft fracture, ya, jangan kita anggap udah pemeriksaan itu sudah selesai. Nah, tetap kita melakukan uh, repeated exam, maksudnya begitu dia masuk setelah sampai di ruangan pun kita cek kembali adanya tanda-tanda kompartemen sindrom, karena kompartemen sindrom dalam waktu 2 atau 3 kali 24 jam dia masih bisa muncul. Jadi kita harus tetap mengulang untuk pemeriksaan pada pasien itu kembali. Ini contohnya nih ada sedikit swelling pada tibia. Nah, kalau kita lihat nih kan, kalau dari klinis awalnya dia tidak tidak begitu kelihatan ada tanda-tanda fracture, paling mild idem. Cuma begitu kita lihat evaluasi berikutnya, ternyata ada tanda-tanda dia bengkak, ada gula, dan udemnya makin bertambah. Atau kalau kita lihat warnanya lebih terang dibandingkan kaki sebelahnya. Nah, dan ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan, ada yang mengalami fraktur pada proximal tibia atau tibial plateau fracture. Ini kalau ada dek pernah ngelihat kondisi seperti ini, kita arahnya ke arah kompartemen sindrom. Jadi untuk pemirsa kompartemen sindrom kan kita untuk semua evaluasi pas pre terjadi kompartemen sindrom kita bisa ngelihat tanda-tanda di 5P, atau bisa juga kita gunakan alat ini nih, three way step. Ini cara untuk melihat tes untuk kompartemen sindrom. Ini namanya weak catheter ya. Kita ada raksa, kita hubungkan dengan pad yang dikasih apa? Salin. Habis itu kita cek pada daerah-daerah yang kita curigai adanya kompartemen sindrom. Misalnya pada fraktur tibia proksimal tadi atau tibia plateau tadi, kita lihat ke seluruh kompartemen yang ada di lower leg atau di kruris, di mana kan kompartemen di lower legnya ada secara umum ada 4. Kita lihat di sisi anterior, kita cek dari sisi posterior, di sisi lateral nanti kita lihat. Ya, sesuai injury. Ya, ini kita lihat ada enggak parestesi, ada enggak paralysis, bengkak, dan puslesesnya semuanya ada tanda-tanda kompartemen sindrom ya. Jangan lupa kita cek X-ray, di mana ada ketentuannya ada two occasion dan true location dan two view, the rule of two. Dan jangan lupa pula kita mengevaluasi di sisi proksimal dan sisi distal, mana tahu ada uh, problem lagi. Misalnya seperti ini nih, kalau kita fotonya tidak di two, kan rule of two kan termasuk two join, kan join di knee-nya kelihatan, cuman join di ankle nggak kelihatan. Kalau kita tidak awas untuk melakukan pemeriksaan, kita bisa miss adanya fraktur pada tempat lain. Contohnya gini, kalau kita hanya mengandalkan foto klorisnya saja, foto klorisnya saja, nah ini kita miss ternyata ada fraktur pada ankle atau medial malulusnya ternyata ada fraktur juga. Nah, jadi jangan lupa rule of two tadi. Ini 30% pasien dengan tibial fraktur biasanya dia multiple fraktur, dan juga ligamentous injury pada lutut. Nah, tidak hanya pada lutut, di pergelangan kaki juga bisa terjadi ligamentum injury. Jadi kita harus cek secara seksama mulai dari atas sampai ke bawah. Ini secara klasifikasi, ini berdasarkan AO ya. Kalau AO dia membagi tubuh ini dengan angka-angka. Kalau kita lihat di semua, ini ada satu, dua, tiga, empat. Satu itu untuk humerus, dua itu untuk radius dan ulna, tiga itu untuk femur, empat itu untuk tibia. Nah, tibia ini pun
kita bagi masing-masing regio dari ekstremitas ini kita bagi menjadi tiga. Ada proksimal, ada middle, dan ada distal. Jadi satu, dua, tiga, empat dia membagi satu untuk proksimal, dua untuk apa namanya shaft, tiga untuk distal. Nih. Dan juga uh, pengklasifikasian dari masing-masing ini juga dengan setelah kita mengetahui posisinya yang mana satu, dua, atau tiga, atau empat, kita ambil ke angka yang kedua. Angka yang kedua menunjuk pada lokasi dan yang apa alfabet. Alfabet itu untuk melihat severitas dari injurinya. Misalnya kalau kita udah tahu dari shaft misalnya empat kali ini kan shaftnya empat dua, berarti untuk melihat kondisinya, kondisi frakturnya, fraktur patternnya itu kita bagi lagi menjadi angka. Ada A, B, dan C. A itu lebih simpel, B itu sedikit kompleks, dan C-nya lebih kompleks. Yang ini kalau kita nah, itu ada tiga. Ini dilihat berdasarkan eh, kaitannya dengan fibula. A, A-nya satu, dua, tiga. Dengan keterkaitan fibulanya. Kalau secara umum, kalau dilihat di A1 itu dia lebih ke spiral fracture, A2 itu lebih ke slightly oblique fracture dari di mana degree-nya kalau kita lihat sudutnya lebih dari 30 derajat. Kalau yang A3 itu kurang dari 30 derajat. Nah, ini dibagi lagi jadi A1, A2, dan A3 itu keterkaitan dengan fibula. Kalau yang B frakturnya lebih kompleks, Ahora, bueno, aman. frakturnya lebih kompleks dibandingkan yang A tadi. Ini ada B1, B2, B3. Yang B3 kan dia lebih lebih jelek. Makanya dia communicated. Yang C lebih kompleks lagi. Kalau kita lihat C-nya satu, dua, nah ini C-nya lebih kompleks lagi. Kalau berdasarkan apa, eh, C ini dia lebih melihat ke eh, soft tissue kontaminasi, di mana C0, 1, 2, dan 3. Kalau 0 itu dia no tisu kontaminasi. Kalau yang satu itu dia hanya seperti luka abrasi. C2-nya lagi ada kontusio atau sedikit kerusakan jaringan. Kalau yang C3-nya uh, ekstensif, maksudnya kerusakan jaringannya lebih banyak. Dia mirip dengan open fracture kalau yang di CERN ini membagikan uh, klasifikasi, tapi dia pada close fracture. Ini keterlibatan soft tissue. Nih, yang di atas, keterlibatan soft tissue-nya yang di atas adalah um, makin ke bawah dia derajat kontaminasinya lebih berat. Nah, jika kontaminasinya apa namanya, degree soft tissue-nya lebih rendah, maka derajat kontaminasinya pun bakalan rendah. Tapi kalau dia em, soft tissue injury-nya besar, kemungkinan kerusakan apa komplikasinya juga makin besar. Jadi bisa kita lihat dari gambar awal sampai gambar akhir. Ini manajemennya pada saat em, di IGD kita lihat, kita kita em, pada saat di IGD kita lihat pasiennya, kita tentukan kira-kira apa manajemennya. Yang kedua reduksi, nanti habis itu proteksi, yang terakhir definitive treatment. Sebenarnya dari manajemen ini dia mirip dengan 4R yang kita anut selama ini ya. Ini recognize, reduce, retain, sama rehabilitasi. Nih, kalau kita mendapatkan fraktur pada tibial shaft, apa yang kita pikirkan? Karena fraktur pada tibia ini dia memiliki uh, banyak alternatif untuk terapi, mulai dari non surgical, apakah
kita perlukan surgical, kalaupun kita perlukan surgical, tool apa yang kita perlukan, apakah nailing, plug, atau eksternal fiksasi. Kita bahas dulu tentang non-operative treatment. Non-operative treatment ini jangan dikira bukan terapi ya. Dia non-operative treatment itu bukan uh, dibuka, bukan diinsisi ya itu maksudnya. Jadi kalau kita pasang gips itu termasuk non-operatif. Bukan berarti non-operatifnya kita biarin aja pasien nggak ngapa-ngapain. Biasanya kita gunakan plaster of Paris untuk melakukan untuk mensupport non-operative treatment. Namun jangan lupa kalau kita lakukan casting, monitor ketat perlu kita lakukan setiap saat. Rata-rata kita menggunakan non-operative treatmentnya pada fraktur pada anak-anak, undisplaced fracture, stable reduced fracture, dan orang-orang yang memiliki kontraindikasi untuk operasi. Misalnya elderly patient dengan banyak comorbid, itu bisa kita lakukan uh, dengan casting. Non-operative treatment dia lebih apa? Casting ini kalau kita melakukannya dengan prinsip yang benar dan casting yang baik, itu dia bisa mempertahankan lateral shift, mencegah angulasi, bisa mengontrol dari rotasi dan juga bisa mengontrol shortening. Bahkan fungsi dari operatif pun bisa dicapai dengan menggunakan uh, casting. Ya. Caranya nih, cara yang bisa misalnya kita mendapatkan fraktur pada tibia dia non displaced. Misalnya kita contohkan seperti ini. Bagaimana caranya? Pasien diletakkan pada boleh posisi duduk atau posisi tidur dengan knee-nya berada dengan sendi lutut berada di ujung tempat tidur dengan kaki bebas dijatuhkan ke bawah. Kemudian kita lakukan casting pertama. Yang pertama kita pasang dulu ininya. Apa namanya yang putih ini? Softband dulu untuk memproteksi dari supaya tidak langsung kena ke skin. Kita kita dua sendi ya, fiksasi dua sendi mulai dari sendi ankle sampai ke sendi lutut. Nah, karena dia non displace kita tidak membutuhkan banyak manipulasi. Kita pasang dari distal terlebih dahulu. Pasang lebih ke distal sampai ke atas. Atau kalaupun mau mereposisi nanti bisa kita lakukan gentle traksi nanti. Hmm. Oke. Nah, di sini sudah 2-3 minggu cash bisa dilepas. Ini tergantung ini ya. Tergantung eh, bagaimana perkin timetable. Tergantung perkin timetable. Cashnya bisa dilepas dalam 3 minggu. Terus mengikuti eh, perkin timetable-nya. Di sini dia memakai PTB. Nanti ada bedanya antara PTB dengan above knee cast nanti. Ada keunggulan dan kekurangan dari PTB dan above knee cast. Nah, ini contohnya PTB. PTB, kelebihan PTB dibandingkan above knee cast, pasiennya bisa early ROM exercise untuk lutut, di mana bisa mencegah terjadinya kontraktur pada lutut. Nah, ini wedging cast. Apakah kegunaan untuk wedging cast? Wedging cast ini bisa kita gunakan misalnya kita telah melakukan circular casting itu, habis itu kita lakukan pemeriksaan radiologi ternyata masih terdapat angulasi ya. Di sini dicontohkan dia ada ke angulasinya ke arah posterior. Dia masih ada sekitar berapa nih? Ya misalnya sekitar 20 derajat atau 30 derajat posterior angulasi. Dah. Kita mau mengkoreksi. Bagaimana cara mengkoreksinya? Ini dinamakan dengan wedging. Kita buka salah satu sisi dari case untuk melakukan reduksi. Dan ada dua jenis. Kalau untuk wedging ini ada close wedging atau open wedging. Misalnya ini kursornya kelihatan ya. Misalnya pada ini eh, contohnya pada AP. Ini agak berbeda di kirinya lateral view, ini AP view. Misalnya pada kita fokus yang kanan aja ya.
Ada di kanan ini kita lihat adanya setelah dilakukan casting, dia masih terdapat lateral angulasi sekian derajat. Nah, jadi kalau kita melakukan close wedgingnya, kalau dia mengalami masih mengalami lateral angulasi, kita lakukan pemotongan cashnya di sisi medialnya. Medialnya kita lakukan. Ini kita ini berapa derajat nih? Kita lakukan close wedging di sisi medial. Nih, setelah kita hitung berapa sudut yang mau kita koreksi. Nah, kalau open wedge pada pada eh, pada sisi yang lateral yang dia angulasinya ke lateral, jadi pada sisi lateral yang kita buka. Jadi kita tambahkan, kita buka eh, case yang pada sisi lateral supaya frakturnya bisa dilakukan, bisa tereduksi. Nah, ini contoh, contoh bagaimana cara melakukan wedging. Yang pertama, kita ukur dulu berapa sudut yang mau kita koreksi. Yang kedua, kita tentukan di mana senternya, center of rotasinya. Yang kedua, kita ukur dari kuara tadi, kita bikin eh, garis-garis imajiner, bukan imajiner, ini kan gipsnya bisa kita garis. Kita bikin garis ke sisi paling, misalnya kita mau melakukan opening wedge ke sisi lateral, kita bikin, atau kalau mau closing wedge ke sisi medial, kita bikin garisnya. Nah, setelah itu kita ambil sudut yang kita mau, berapa sudut yang mau kita koreksi tadi. Kita tentukan sudut yang mau kita koreksi. Kemudian kita ganjel. Ganjelnya menggunakan ide masing-masing. Bisa spek kita ganjal, bisa spek 5 3 atau spek 10 bisa kita ganjal. Habis itu kita tutup lagi dengan menggunakan case yang baru. Ini untuk akseptabilitas dari tibia. Varus valgusnya kecil dari 5 derajat, anterior posterior lebih dari kurang dari 10 derajat, cortical posisinya lebih dari 50%, shortening kurang dari 1 cm, dan rotational alignmentnya lebih dari kurang dari 10 derajat. Nah, ini wedging. Ini wedging di sisi, misalnya dia ada varus, ada valgus ya, ini kan angulasi ke arah sisi lateral dan angulasi ke arah posterior. Di mana kita mau melakukan wedging. Nah, jadi kalau kita bikin uh, dia lebih dari mencapai dari sisi lateral sampai ke sisi posterior. Jadi sedikit posterolateral kita bikin uh, opening wedge-nya kita bikin. Atau kalau kita mau bikin closing wedge pada sisi anteromedialnya kalau kita mau bikin, kalau kita bikin closing wedge-nya. Oke, jadi si PTB ini patella tendon bearing ini pertama kali itu disampaikan oleh Sarmiento, Augusto Sarmiento, di mana dia menyebutkan bahwa a fracture is a plaster of Paris will not displace more than its previous maximal displacement katanya. Itu dia bilang. Habis itu bisa kita gunakan brace. Setelah setelah 3 minggu, misalnya setelah 3 minggu kita mau meng, ketemu ganti nih, bisa kita, ini kan contoh PTB juga dari dia, tapi dia dari brace dia gitu dia pakai. Jadi setelah mirip dengan casting ya, kalau castingnya Sarmiento yang seperti gambar yang awal tadi, yang PTB tadi, pasiennya juga bisa bisa jalan. Cuman Sarmiento ditambahkan sama dia brace-nya supaya memberikan support yang lebih bagus untuk berjalan. Kalau kita di sini kan PTB-nya saja, berharap kepada PTB-nya saja untuk jalan. Jadi gampang rusak gipsnya. Oke. Ini fraktur pada distal tibia.
indikasi dari operasi. Yang pertama, high energy fracture, di mana kita em, memperkirakan kerusakan soft tissue-nya yang besar. Berikutnya, unstable fracture. Dari high energy, moderate soft tissue, dan unstable fracture, di mana kita kesulitan untuk mendapatkan reduksi. Misalnya kita lakukan close reduksi, kayaknya sulit. Misalnya kayak ini nih, udah dicobanya reduksi, ternyata masih displace. Itu indikasi dari um, untuk operasi. Berikutnya, open fracture, compartment syndrome, um, multiple fracture atau ipsilateral femur fracture, ada floating. Atau pasien yang tidak toleransi untuk case-nya, dia tidak misalnya alergi pada case misalnya. Nih, apa aja opsi dari surgery? Apakah kita akan menggunakan plat, external fiksasi, atau intramedullary nailing? Pada nailing bisa kita gunakan hampir pada uh, fraktur dari tibia secara umum. Bisa kita gunakan nailing. Di mana kalau kita menggunakan nailing, dia lebih insisi yang kita dapatkan bisa lebih sedikit. Um, Habis itu bisa early mobilisasi. Cuman kekurangannya kita tidak akan bisa mendapatkan anatomical reduksi. Kita hanya bisa mempertahankan dari panjangnya. Kita tujuan utama dari nailing untuk mempertahankan panjang. Kalau untuk anatomical reduksi, untuk nailing dia kekurangannya tidak bisa mendapatkan atau anatomical reduksi. Ini contoh dari nail. Ini indikasi dari intramedullary bisa pada close diaphyseal, open diaphysis, segmental fracture, floating mini, dan noninian. Itu bisa dia mengatasi semuanya. Nah, kelebihannya tentunya dia alignmentnya tercapai, jadi dia tidak akan shortening. Kejadian untuk shorteningnya jarang. Yang kedua, early weight bearing. Dia bisa langsung jalan, setelah operasi dia bisa langsung jalan. Yang ketiga, dia early ROM exercise, bisa dia ROM exercise ankle dan lutut untuk menghindari dari kontraktur pada ankle dan kontraktur pada lutut. Cheaper, di sini cheaper. Mungkin cheaper dari waktu ya, dari waktu apa namanya, waktu mobilisasinya lebih cepat ya, mungkin itu yang memang cheaper dengan casting. Jadi kita kan mana ada nailing yang lebih murah dari casting. Kalau disadvantage-nya, kekurangannya, anterior knee pain itu paling sering, bahkan kejadiannya sampai 50% lebih kasus. Ini tergantung pada apa nih? Tergantung pada operatornya juga nih. Gimana cara mengatasi dari anterior knee pain. Terus infeksi tetap ada. Yang kedua, jika implannya fail, kita kesusahan untuk memperbaiki. Oke, yang kedua plat. Kalau plat, keunggulan dari plat kita bisa mendapatkan posisi anatomis karena platnya kita ada yang anatomikal atau plat bisa kita bentuk seanatomis dari tulang tibia yang mau kita dapatkan. Nah, tapi tergantung pada teknik dari operator juga untuk melakukan contouring dari plat. Ini contohnya fraktur eh, oblik ya, oblik dari tibia shaft, di mana kalau kita menggunakan plate dengan contouring yang pas, kita bisa mendapatkan anatomical reduction, anatomical reduksi, bahkan kelihatan frakturnya tidak kelihatan ya di sini. Bisa kita lihat seanatomis mungkin kalau kita menggunakan plat. Oke, kelebihan apa? Indikasinya simple metaphyseal fracture, bisa kita gunakan untuk malinian juga, bisa kita gunakan secara minimal invasif atau MIPO. Nah, indikasi hampir seluruhnya bisa kita gunakan plat.
dekat growth plate, naruh kanal atau kanalnya yang udah bengkok-bengkok, bisa gunakan pada daerah distal atau proximal. Hampir seluruh tempat bisa kita gunakan plat. Ini salah satu contoh ada dia segmental fracture pada tibia. Ini kita udah masuk ke eksternal fiksasi. Kapan kita gunakan eksternal fiksasi? Yang jelas untuk eksternal fiksasi, di mana kita tidak mungkin menggunakan dua pilihan yang tadi, misalnya pada injurinya yang biasanya tergantung soft tissue injurinya. Kalau soft tissue injurinya besar, kemungkinan risiko infeksinya tinggi. uh, Eksternal fiksasi merupakan suatu pilihan dari treatment karena dia